Halo semua, kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan sedikit tentang hal yang perlu dibenahi dalam pendidikan SD di Indonesia. Yang pertama, tidak menjadikan nilai sebagai patokan kecerdasan siswa. Indonesia masih menerapkan sistem nilai sebagai tolak ukur kecerdasan siswa, sehingga seperti yang kita lihat, seringkali siswa yang mendapatkan nilai bagus di akademis selalu dianggap menjadi siswa yang cerdas. Sedangkan sebaliknya, anak-anak yang mendapatkan nilai kurang bagus di bidang akademik selalu dicap bodoh. Padahal, kecerdasan siswa sendiri tidak selalu berpatok pada nilai. Terdapat dua lagi kecerdasan yang sebenarnya lebih penting dari IQ, yakni kecerdasan emosional atau EQ dan kecerdasan spiritual atau SQ. Siswa yang dianggap bodoh di nilai akademik belum tentu bodoh dalam bidang emosional dan spiritual. So, sebaiknya penilaian sekolah juga perlu memperhatikan EQ dan SQ. Yang kedua, menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. Di Indonesia, sekolah terkadang menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian pelajar. Biasanya, terdapat dua faktor, kalau bukan karena guru yang galak, berarti karena tugas sekolah yang terbilang berat bagi mereka. Padahal, makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu sarana kegiatan belajar dan mengajar yang bersifat menyenangkan. Sebaiknya, stigma mengenai sekolah itu membosankan dan tidak asik harus dihilangkan. Selain itu, perlu diciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa dapat betah dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang berlangsung. Indonesia terkenal dengan sistem pendidikan yang mengharuskan siswanya menguasai semua mata pelajaran. Padahal mata pelajaran yang diajarkan sangat banyak sekali. Tentu untuk menguasai semuanya, siswa cenderung merasa kesulitan. Terkadang karena saking banyaknya materi yang harus dipelajari, siswa menjadi bingung untuk fokus kemana. Sebaiknya pelajar diberi kebebasan memilih pelajaran apa yang akan mereka pelajari nantinya, sehingga para pelajar akan terhindar dari rasa malas dan memudahkan mereka untuk fokus ke bidang apa yang mereka senangi. Pada masa saat ini banyak sekali terdapat hutan gundul akibat tidak dilaksanakannya tebang pilih dan reboisasi. Karena kebutuhan pohon sebagai bahan baku kertas cenderung meningkat membuat kelestarian pohon semakin berkurang. Meski sistem ujian sudah berbasis komputer, sistem pendidikan di Indonesia masih mengandalkan textbook. Hal ini perlu disiasati dengan proses pembelajaran menggunakan smartphone atau laptop, sehingga penggunaan kertas akan semakin berkurang. Ditambah dengan paket internet Super 4G kuota yang sama sekali tidak menyiksa kantong siswa karena dengan harga 60.000 sudah bisa mendapatkan kuota internet 30 GB. Dalam mengerjakan materi, guru biasanya menggunakan cara efektif kan, dengan mengadakan kegiatan berbentuk belajar. Nah, ada juga manfaat sarana-prasarana yang ada, tetapi kegiatan belajar tetap berjalan dengan efektif dan kondusif. Kondusif berarti kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukungkan keberlangsungan proses pembelajaran. Nah, dalam manajemen kelas aktif, lingkungan fisik itu merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, lingkungan fisik harus dapat didesain secara baik dan lebih dari sekedar penataan kelas. Nah, guru dapat melakukan kebersamaan anak dalam menata kelas nggak bisa dong, yaitu selain penataan kelas, ada juga hal yang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini terkait kegiatan inovatif, rutinitas, serta pembiasaan guru antara lain. Ini rutinitas yang guru. 1. Meningkatkan kedisiplinan harus lebih diutamakan. Menggunakan media dan metode belajar yang relevan. Nah, yang ketiga ini melakukan evaluasi bulanan. 4. Memberikan motivasi pendidikan pada anak. Yang terakhir, menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid. Nah, dengan beberapa cara sederhana di atas, berarti lambat laun pembelajaran optimal mencapai tujuan kan. Siswa pun akan lebih senang, percaya diri, mandiri, memperoleh banyak keterampilan serta lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar.